Dan itu posisi nggak boleh ada lampu yang terang ya, semua tempat atau rumah itu yang dijadikan tempat untuk petak umpet itu harus dalam keadaan gelap, harus gelap ya. jendela dan pintu harus terkunci. Lalu setelah bonekanya udah siap nih, udah masuk beras, darah, udah ditutup dengan benang warna merah, harus disimpan di toilet. Dan ketika si boneka itu udah disimpan di toilet, di kamar mandi, baru petak umpetnya dimulai. Jadi petak umpetnya si bonekanya nih yang dia nyari. Betul, si bonekanya yang nyari. Jadi disimpan bonekanya di situ. Lalu si peserta ini udah boleh langsung sembunyi. Oke, selamat datang kembali di Horrorbank TV, horor bareng sama Timothy dan Philip di sini ya, teman-teman. Nah, hari ini kita mau cerita di mana kita settingnya beda lagi nih Pak hari ini Pak ya. Iya, karena di luar hujan. Lagi hujan sih di luar. Jadi kita indoor dulu ya. Dan kita di sini ada cerita baru nih. Cerita itu lebih menyangkut dengan game Pak ya. Betul. Misteri tapi lebih game sih dari teman-teman. Jadi mungkin hari ini para gamers mungkin akan terobati lah ya. By the way Pak, itu Naruto udah meninggal ya Naruto ya? Saya nggak nonton. Oke. Langsung aja kita mau langsung dengar cerita dari Mr. Timo, dari Pak Timo. Kita akan dengar cerita misteri bagaimana. Ini dia. Baiklah, disebutnya di sini saya udah menyiapkan 2 cerita horor yang berbau dengan game ya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Inggris, semua yang mana dulu? Ada dari Jepang, dari Inggris. Kayaknya karena dari baru-baru happening Naruto dari Jepang dulu Pak. Dari Jepang ya. Jadi nama gamenya yaitu Hitori Kakurenbo. Hitori Kakurenbo. Okay. Hitori itu artinya sendiri. Kakurenbo itu hide and seek. Bahasa Indonesianya ini ya. Hide and seek tuh kayak apa, sembunyi peta umpet. Ya, peta umpet ya. Jadi Hitori Kakurenbo ini petak umpet, tapi dilakukannya gimana? Sendiri. Semua sendiri, tapi kita main petak umpet. Sendiri tapi main petak umpet gitu. Jadi ya, intinya petak umpetnya bareng sama hantu buruk kayak gitu. Ini asli beneran ya? Asli. Okay. Yang dibutuhkan, jadi ada beberapa peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama boneka. Bonekanya yang harus punya kaki, yang dia punya kaki. Kayak boneka kera bisa lah gitu. Bisa. Yang penting harus punya kaki ya. Betul, boneka. Terus yang kedua siapin benang warna merah. Boneka sama benang warna merah ya. Betul. Lalu pisau. Terus beras yang ini ya. Rice berarti beras ya. Beras yang mentah, yang masih keras beras. Lalu butuh darah dan kuku. Darah dan kuku, dan darahnya adalah darah peserta atau yang main petak umpet ini. Ini darah sama kuku. Berarti udah kelihatan mistis di situ ya. Iya. Oke. Terus ruangan yang dibutuhkan yang pasti dilakukannya di malam hari. Di malam hari settingnya harus. Lalu ruangannya harus gelap, pintu dan jendela semua harus terkunci. Semua terkunci. Tadi bahannya ada yang tinggal satu, butuh air garam. Jadi saya ulangi ya, boneka. Nanti sekalian ada di sini Pak, ada di menunya. Tapi ini lebih baik sih jangan dilakukan sih ya. Jangan dilakukan. Ini hanya sharing cerita aja. Saya ulangi, boneka, ada benang warna merah, pisau, darah, beras, dan terakhir air garam.
Dan ritualnya atau cara memainkan Hitori Kakurenbo ini dengan cara pertama si bonekanya kita tusuk yang perutnya ditusuk, lalu di dalam perut itu kita masukkan beras. Di dalam perutnya yang ditusuk itu masukkan beras, lalu masukkan darah kita. Ketika saya cari info sih, saya belum tahu sih sebanyak apa darah yang dipakai, tapi katanya cukup pakai darah aja. Pakai darah. Semua darah masukin ya? Darah masukin ke yang lubang itu ada berasnya itu. Lalu itu seberapa banyak Pak darahnya biasanya? Informasinya sih belum ini ya, nggak tahu valid ya, pokoknya butuh darah. Setelah diteteskan darah, dijahit lagi, ditutup lagi pakai benang warna merah itu si perutnya. Udah itu bonekanya harus dibawa ke kamar mandi. Kamar mandi. Dan itu posisi nggak boleh ada lampu yang terang ya, semua tempat atau rumah itu yang dijadikan tempat untuk petak umpet itu harus dalam keadaan gelap. Harus gelap ya. Jendela dan pintu harus terkunci. Lalu setelah bonekanya udah siap nih, udah masuk beras darah, udah ditutup dengan benang warna merah, harus disimpan di toilet. Dan ketika si boneka itu udah disimpan di toilet di kamar mandi, baru petak umpetnya dimulai. Jadi petak umpetnya si bonekanya yang dia nyari. Betul, si bonekanya yang nyari. Jadi disimpan bonekanya di situ. Lalu si peserta ini udah boleh langsung sembunyi. Langsung sembunyi. Dan katanya, menurut informasi yang saya dapat, si peserta ini yang sembunyi ini dia harus sembunyi selama 1 jam. Tanpa ketahuan sama si boneka itu. Harus bisa ya, harus. Kalau misalnya minimal orangnya nggak ada kabar informasi ini? Minimal orangnya sih nggak ada informasinya sih, harus ada berapa. Yang penting sembunyi dalam waktu 1 jam. Setelah 1 jam dia dianggap menang, peserta ini dianggap menang. Ketahuannya. Kalau misalnya nggak ketahuan, kalau ketahuan katanya sih bakalan dihantui. Kalau ketahuan terus selalu dihantui selama hidupnya gitu? Selama hidupnya bakal ada suatu kejadian aneh lah, atau bakal sial terus katanya gitu. Sama si boneka ini? Sama sosok yang menghantui si boneka ini. Yang memakai si boneka ini? Betul. Dan ada satu kan, si air garamnya kan belum dipakai nih. Jadi anggap aja dalam 1 jam si peserta tersebut berhasil menang gitu ya, nggak ketahuan bonekanya. Dia harus segera mencari si boneka itu. Jadi udah 1 jam tuh, itu udah dianggap menang. Dan si peserta, si petak umpet ini harus segera mencari si boneka itu. Dan katanya sih, kata mitosnya sih, kalau jangan cari ke toiletnya, karena bakal nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Dan cari, setelah misalnya ketemu, langsung segera dibanjur dengan air garam. Harus gitu ya? Harus gitu. Begitu dibanjur dengan air garam, ngomong kayak saya menang sebanyak 3 kali. Udah. Abis itu selesai. Oke. Kalau misalnya dari yang yang kayak kejadian nyatanya, ada ceritanya nggak Pak? Kalau di website atau di internet sih banyak sih. Tapi saya nggak tahu sih ada yang pernah melakukan atau enggak sih. Saya belum tahu. Tapi ini dapat ada banyak di internet cerita ini. Di searching dulu Pak ya. Terus pertanyaannya kenapa ya? Saya tanya biar kenapa si boneka ini harus disimpan di toilet? Kenapa? Coba. Ya sih, pertanyaan juga sih, kenapa? Mungkin karena diumpetin gitu ya? Atau gimana? Karena kalau kita hubungkan dengan yang ada di Indonesia, sebetulnya memang toilet itu kan tempatnya lembab, gelap ya. Dan biasanya tempat yang lembab dan gelap itu memang jadi tempat yang nyaman buat mereka, buat arwah atau setan. Gelap dan lembab. Sama yang kedua, kenapa harus mengakhiri permainan itu kenapa dibanjur dengan air garam? Kenapa tuh Pak? Karena di kepercayaan Shinto di Jepang itu bahwa memang garam itu memang fungsinya untuk mengusir roh jahat. Jadi di laut gak ada dong berarti?
harusnya sih dulu nggak ada. Karena kayak yang ada. Kalau di Jepang gitu, misalkan ada di rumah tersebut ada kejadian yang sial gitu. Si orang tua zaman itu selalu ngomong gini, udah lempar garam aja gitu. Fungsinya untuk menghalau roh jahat atau menghindari sesuatu yang sial gitu. Makanya kalau Philip suka nonton ini nggak pertandingan sumo gitu. Sumo pernah sering. Nah, ketika mulai sebelum battle, mereka lempar garam. Oh, garam. Bukan tepung, karena itu garam. Tepung itu mah buat tangan, tapi dia kadang lempar garam gitu. Fungsinya itu supaya mungkin tidak ada intervensi dari luar mungkin gitu. Oke, itu menarik ya. Oke, itu cerita dari Pak Timo, cerita pertama. Mungkin teman-teman di sini mungkin yang merasa menurut teman-teman sendiri itu menarik atau kurang menarik. Kalau misalnya menarik itu 5 ratingnya, tuliskan di bawah di komentar. Kalau misalnya tidak menarik 1, kalau misalnya sedang-sedang lumayan cukup 3 lah Pak ya. 3, 2, 3, dan 4 lah gitu. Itu teman-temannya. Ketika dia jadi seorang ratu saat itu, apapun yang dia inginkan itu harus terjadi. Jadi memecahkan peraturan yang dia berikan itu harus diikuti oleh semua rakyatnya. Dan ada satu event di mana dia sampai membakar 300 orang hidup-hidup sih. Iya. Itu karena dia pingin waktu zaman itu dia pengen semua rakyat itu jadi pengennya semuanya pengen jadi kepercayaannya pengen jadi Katolik. Tetapi ada 300 orang masih memegang kepercayaan Protestan dan saat itu dia menyuruh 300 itu untuk dibakar hidup-hidup karena dia tidak mengikuti perintah dia pada saat itu. Ketika event itu cukup terkenal, event dia membakar 300 orang ini hidup itu cukup terkenal sehingga muncullah kata Bloody Mary ini. Berarti si Mary yang bukannya Mary dengan sosok yang berdarah, bukan, tetapi benar-benar kejam yang benar-benar kejam terus macam itu.